Terima kasih masih bersama kami dalam Doncast. Saya Doni The Kaiser dan saya Don Bosco Slamet. Iya, dan kita lagi diskusi dengan Mas Budiman Tanurjo. Ini soal tenggo-tenggo. Kalau dalam dunia bisnis itu ya, orang bicara ini kalau komunikasi pebisnis nih Mas Bud. Ya. Wah, ini kok main apa sekarang? Wah, mainnya tenggo-tenggo. Itu wah. Ya. Tapi kalau dalam dunia hukum, dunia peradilan, kalau kita kaitkan dengan mafia, tenggo itu mungkin sesuatu yang biasa atau kecil gitu. Mas Bud, dari temuan 1 triliun itu nggak mungkin seorang ZR main sendiri. Oh iya, Analisa Anda? ya pasti tidak main sendiri. Justru ZR ini, kalau saya, jadilah whistleblower. Oke. Ya. Berani apa tidak? Loh, kalau saya, ZL jadilah pasiennya LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Iya. Itu menarik. Ya, Pertanyaan berikutnya, bisa nggak dilindungi, dijamin nggak? ya urusan lain, bilang atau enggak. Jadi kan, Tahu dia kalau jadi saya, whistleblower. ini kan faktor, ini kan sosok kunci. Ya pasti akan ditolak karena dia tersangka dan lain sebagainya. Nah, untuk itulah tadi yang Bang Don katakan, datanglah tim independen ke sana. Iya, iya. Tim independen ada orang luar ya, sehingga dia menaruh kepercayaan. Tempatkanlah ZR sebagai orang yang mempunyai banyak informasi, Iya, iya. ya kan? Iya, ordal dia ini. Ya ordal, kan informasi banyak. Uangnya dari siapa? Oh itu bukan uang saya Pak, uang titipan ya, selesai masalahnya kan? Iya. Tiba-tiba dia pas diperiksa apa? Itu uang amnesia. politik. Itu uang siapa? Aduh, Kan kalau penting banget. keceplosan bahaya kan? Nah, dari situlah kemudian menjadi sangat penting. Kalau dia mengatakan itu bukan uang saya, atau memang uang saya kumpulkan. Oke, kumpulkannya dari siapa? Kan harus dikejar. Uangnya lari kemana saja. Itulah momentum bersih-bersih. Gitu loh. Sehingga ada perwakilan publik, ada perwakilan masyarakat sipil yang berada di dalam yang menambah kredibilitas dari investigasi itu. Kalau mau. Takutnya kalau ini jadi momentum upaya bersih-bersih, pas sudah bersih, nggak ada lembaga peradilan. Ada lah. Nggak ada orangnya. Kita berani jalan. Kita Karena udah bersih. Nah, kalau lihat ini kan pertanyaanmu tadi kan apakah dia sendirian? Pasti tidak sendirian. Tidak sendiri ya. Satu. Yang kedua, pertanyaan berikutnya adalah apakah pintu masuk untuk suap menyuap di MA itu hanya satu pintu. Tapi kita juga percaya bahwa dari berbagai kasus memperlihatkan tidak hanya satu pintu. Iya. Misalnya kita tahu yang lawyer yang dulu ada suap koperasi itu kan tadi Mas Budiman katakan tidak ada nama Zarov. Dan artinya kalau tidak ada nama Zarov dalam beberapa kasus yang lain, itu berarti ada kelompok lain, ada pintu lain, ada geng lain, ada mafia yang lain gitu. Ya sekarang Berarti pertanyaan, 1T kecil dong, kalau cuma dari kalau 1 kita bicara ZR. itu kalau ini dianggap sebagai mafia yang normal gitu 1T itu, berarti di sana itu ada permainan uang yang lebih dari itu. Iya. Karena banyak kelompoknya. Iya. Dan kita bisa bayangkan dari tingkat paling bawah sampai tingkat atas kan permainan yang seperti itu. Makanya kita bilang ini edan ini. Iya. Kalau satu orang saja pintunya seperti ini, gimana pintu yang lain? Ada 2 pintu, ada 3 pintu, ada 4 Bisa pintu. jadi pintunya banyak. Dulu kita itu pernah itu jadi jurnalis di Mahkamah Agung. Kita tahu yang namanya di basement gedung lama, tempat parkir itu rame sekali orang merokok apa segala macam. Tapi ada Itu juga kafe cerita- mafia ya? Iya, ada juga di kafe dan belum seperti sekarang banyak mall ya. Belum seperti sekarang orang punya handphone Iya, pada iya. saat itu. Jadi orang harus datang ke situ dan Dan kita belum ada tahu, CCTV ya? ya kok rame sekali. Iya, gitu ya. iya. Dan di situ mungkin Mas Bud penciumannya mulai terasa ya. Dari basement. Bang Non, kita bisa berharap DPR nggak misalnya nih, berinisiatif nih? Ya kita kan tahu bahwa DPR itu punya hak untuk mengawasi. Mestinya bisa dibawa ke situ juga. Cuman kan ini juga kembali lagi ini soal sapu kotor membersihkan lantai. Iya. Jadi ini cerita ya kita berharap DPR yang baru tidak seperti itu ya. Cerita-cerita yang lama banyak anggota DPR malah yang tertangkap. Nah sekarang kalau misalnya mereka mau memanfaatkan hak dia untuk mengawasi, menurut saya sih nggak apa-apa. Apakah mereka bentuk pansus atau apapun lah, bahwa itu tidak didengar oleh Mahkamah Agung, itu nggak ada masalah. Tapi itikadnya kepada publik, pertanggungjawabannya sebagai wakil rakyat setelah melihat kasus ini, mestinya bergerak saja gitu. Iya, cuma mungkin Mas Bud kalau saya balik logikanya ya, kalau kita bicara ada orang besar. Kalau misalnya orang besar ini elit Ulang-ulang kamu orang besar. Enggak, saya kepo aja, kepo. Boleh dong ya. Karena kalau bahasa anak gaul sekarang Mas Bud, kasus 1 Tenggo ini di luar Nurul katanya. Bahasanya Gen Z. Maksud saya gini, ketika ini menyangkut orang besar elit politik, mungkin DPR akan sudah inisiatif sejak awal untuk masuk di sini. Jadi untuk melindungi atau apalah bahasanya gitu.
Ya mungkin DPR-nya belum cukup informasi ya. Oh. Ya dia tenang-tenang. Ini kan soal political judgment. Oke. Bisa jadi. DPR kan lagi senang ya, Iya, lagi senang iya. dengan bisa memperjuangkan hakim naik tunjangannya kan ke situ kan. Ya itu ya udah oke lah, itu oke aja. Mungkin sekarang belum sampai ke situ sehingga tayangan Doncast ini penting untuk mendorong pada DPR ini ada sesuatu yang lebih besar dari itu gitu loh. Kan banyak hal yang tidak terkulik di situ kan. Soal sekarang Majelis Kasasi 3 orang dissenting opinion, yang dissenting ketua majelisnya. Tapi kan kita nggak pernah tahu pertimbangan dia apa. Pertimbangan 2 hakim anggota yang menolak apa. Dari situlah kemudian bisa masuk. Kalau katakanlah ZR dianggap permufakatan jahat, dengan siapa bermufakat? Sehingga kembali lagi ini momentum, ya kan? Ada orang besarnya, ada uang besarnya, ada orang yang banyak juga terlibat. Sehingga beresin aja sekalian gitu loh. Iya. Kalau menurut saya sebagai warga, sehingga kita memulai sesuatu yang baru. Apa nggak habis energi Mas Bud ketika tadi Bang Don bilang kalau dari satu pintu ada pintu-pintu yang lain dengan tenggo-tenggo yang lain itu habis energi kita hanya untuk ngurusin ini. Enggak juga, habis juga. Karena ZR udah ngomong, oke, Iya. ada Don, tanyalah ZR. Oke Pak, itu uang saya kumpulkan dari sini. Kumpul dari A, kumpul dari B, kumpul Dikasih dari ke C. dikasih ke D. Ya udah. Oke, Ya. LPSK kan ZR. Ya. ZR yang lain juga harus begitu. Di situ. Lalu panggillah ketuanya. Betul kamu terima? Betul, mundur kamu sekarang. Kan bisa juga dengan cara-cara Dari begitu. segi investigasi mestinya tidak sulit-sulit amat. Kalau memang mau sehingga hakim yang Ikut diperjuangkan di mana itu uang bisa naik mengalir, ke situ, kan? gitu. Iya. Kalau ada money. Kejahatan Yang harus ikut dikerjakan. uang, jadi sebetulnya nggak terlalu sulit gitu. Iya. Tetapi kan ini kan cash, Mas. Hah? Cash. Ya cash. Kalau Jadi kalau kalau pakai cash bank kan ketahuan. Justru baunya uang cash itu lebih unik kalau Bang. Dan itu memang menjadi pertanyaan, orang menyimpan uang cash sebanyak itu Di rumah. agak susah. Masih ingat nggak Bang Don dulu anggota dewan kita yang almarhum yang kemudian di rumahnya ditemukan satu ruangan itu cash juga. Ya, kalau itu saya pernah lihat malah di sejumlah Wujudnya kan? Ya, di sejumlah tempat itu ada, tapi itu untuk event politik. Ya. Untuk Ya. event politik. Ini ada beberapa dulu cerita konvensi, ada cerita kampanye. Betul. Kita tahu bagaimana uang itu diedarkan. Makanya saya tadi bilang, kalau uang sebesar ini itu motif kepentingan politiknya itu besar. Karena itu harus cash ready gitu untuk Iya. kemudian gampang. Oh, itu diperlukan sana, Langsung, keluarkan. iya. Oh, diperlukan situ, langsung. Iya. Dan Dibawa tidak salah dong kalau kita berpikir logistik politik karena kan ini menjelang pilkada. Ya, makanya bisa sesuatu yang sudah berlalu, bisa yang akan datang. Tapi kan sekali lagi ini pikiran liar sebagai jurnalis saja. Iya, iya. Yang harus dikonfirmasi bagaimana itu dilihat di lapangan. Ya. Dan kalau itu 1T ternyata hanya sebagai DP, kalau kita mau nyicil motor atau mobil DP, sekarang kan ada yang 5%. Anggaplah itu DP 2,5%, berarti kan lebih di luar nurul lagi tuh, Iya, Mas iya, Bud. iya. Enggak, kalau saya mau mengajak siapapun ya, hakimnya jangan terjebak pada pemikiran yang sangat formalistik. Formalistik itu begini, kan trik-trik korupsi kan banyak. Trik-trik menyerahkan uang kan banyak. Saya nggak minta, saya nggak terima, tiba-tiba uangnya ada di bawah kursi saya, ditinggal, Iya. kan terlepas. Betul. Ya kan? Kan banyak trik-trik melakukan bagaimana menyamarkan agar tidak terjerat oleh delik. Tiba-tiba ada kan pantat mobil ketemu pantat mobil, kopernya dipindahin. Ada yang seret pakai kaki, Mas. Iya, Kan banyak. iya. Sehingga orang mengatakan saya nggak terima. Iya. Ada yang ketinggalan di situ. Iya. Kan selesai. Itu yang saya bilang. Janganlah terjebak pada logika-logika formal. Hakim kita kan sangat formalistik di situ. Sehingga tadi harus dicari cara-cara yang tetap sesuai hukum gitu kan, tetapi bisa membongkar ini semua. Karena kan ini extraordinary crime kan sebenarnya. Extraordinary crime. Ini kan Hakim juga harus extraordinary. berat lah. Ini kan Sebastian yang Kompe repot nulis itu. apa Iya. di Dan tahun yang paling 90. repot itu, Mas, nanti kalau diadili oleh peradilan yang sama, jadi itu juga jeruk makan jeruk. Iya, kembali. Gimana korpsnya begitu. Iya, Lalu kemudian corpse. kalau dia bicara, dia mengadili temannya sendiri, ya seperti Iya, iya. Iya, jadi kalau peradilan, saya mau mengatakan, berani nggak sekarang Pak Prabowo, Pak Narto menggunakan sistem juri dalam tanda petik? Ya, bukan hakim yang menyidangkan, undang perwakilan hakim, bukan hakim ad hoc, bukan hakim ad hoc seperti sekarang melekat sepanjang segala abad dia di ad hoc itu, tapi undang. Ini untuk kasus yang sangat istimewa, dia undang Iya. hakim ad hoc juri. Katakanlah hakim itu 5 orang. Ada 2 orang yang ahli hukum tapi bukan hakim. Untuk
ikut memeriksa itu. Jadi model seperti ini kan Nah, bukan, ini harus dimunculin. Ini model Gitu loh. seperti ini model Anglo-Saxon. Anglo-Saxon, Iya, iya. tapi Kita harus berani mengambil- diterapkan. Iya. Kali ini kalau ada semacam kasus spesial, itu bisa dibuat semacam diskresi. Itu loh. Kalau diskresi itu dibolehkan, hal-hal seperti ini mestinya nggak usah ragu-ragu untuk bisa dilakukan. Orang Kalau bisa menemukan cara. Saya inisiatif mengambil diskresi dulu, kita break dulu. Kita lanjut sidangnya di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.